Baik, kita langsung ke contoh kasus. Data produksi PT Bintan Gemilang pada bulan Maret 2017. PT Bintan Gemilang menggunakan dua departemen produksi, yakni Departemen Produksi 1 dan Departemen Produksi 2, untuk menghasilkan produknya. Data produksinya adalah sebagai berikut. Dimasukkan dalam proses pada Departemen 1, 20.000 unit. Produk jadi yang ditransfer ke Departemen 2 adalah 15.000 unit. Produk jadi yang ditransfer ke gudang, Departemen 1 tidak melakukan pentransferan ke gudang. Maka kosong, produk dalam proses 4.000 unit, produk hilang 1.000 unit di awal proses, biaya bahan baku Rp9.500.000, biaya tenaga kerja Rp10.200.000, biaya overhead pabrik Rp14.450.000. Tingkat penyelesaian produk dalam prosesnya adalah biaya bahan bakunya 100% dan biaya konversinya 50%. Kita masuk ke Departemen 2. Dimasukkan dalam proses ini nanti mendapatkan unit produk dari Departemen 1. Jadi dia di sini kosong. Produk jadi yang ditransfer ke Departemen 2 ini hanya punya di Departemen 1 saja. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 10.000 unit. Produk dalam proses 3.000 unit. Produk hilang 2.000 unit di awal proses. Biaya bahan baku ini akan mendapatkan transfer HPP produk jadi dari Departemen 1 nantinya. Maka di sini kosong. Biaya tenaga kerja Rp19.040.000. Biaya overhead pabrik Rp11.500.000. Dan tingkat penyelesaian Departemen 2 untuk BTK 40%, BOP 50%. Lalu pertanyaannya apa? Pertanyaannya ada 3. Yang pertama adalah hitunglah unit ekuivalensi. Yang kedua, hitunglah HPP per unit. Dan buatlah laporan harga pokok produksinya. Tiap departemen. Ingat, tiap departemen. Kita mulai tahap ke-1, yakni menghitung unit ekuivalensi Departemen 1. Unit ekuivalensi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP pada Departemen 1 dihitung dengan rumus yang sama, yakni produk jadi ditambah persentase selesai produk dalam proses, di mana produk jadinya adalah 15.000 unit, dan persentase selesainya BBB 100%, dan BTK 50% dan BOP 50%, dan produk dalam prosesnya adalah 4.000 unit. Jadi dikalikan ya, persentase selesai produk dalam prosesnya dikalikan dengan produk dalam prosesnya. Maka didapat hasil biaya bahan bakunya 19.000 unit, biaya tenaga kerjanya 17.000 unit, dan BOP-nya 17.000 unit. Kita masuk ke tahap kedua, yakni menghitung HPP per unit Departemen 1. HPP per unit untuk biaya bahan baku dihitung dengan rumus biaya bahan baku dibagi dengan unit ekuivalensi, di mana biaya bahan bakunya adalah Rp9.500.000 dibagi dengan 19.000 unit, yakni unit ekuivalensi tadi yang telah kita cari, hasilnya adalah Rp500. Ini adalah slide saya di video saya tentang produk hilang ya, dimana waktu itu saya mengatakan bahwa pengaruh produk hilang di awal proses pada departemen pertama adalah menaikkan HPP per unit. Oke, di sini HPP per unit biaya bahan bakunya, jika tidak ada produk hilang, maka di sini dalam arti produk hilangnya produknya adalah 20.000 unit, jadi tidak ada 1.000 unit hilang, tidak ada. Maka hasil daripada HPP per unitnya harusnya Rp475, jadi lebih kecil. Maka di sini produk hilang di awal proses menaikkan HPP per unit. Inilah buktinya. Maka HPP-nya jadi naik menjadi Rp500.
Baik, untuk biaya tenaga kerja dan BOP dihitung dengan rumus biaya masing-masing dibagi unit ekuivalensi. Biaya tenaga kerjanya adalah Rp10.200.000 dibagi dengan 17.000 unit ekuivalensinya. Maka hasilnya adalah untuk BTK Rp600 per unit. BOP, biaya overhead pabriknya adalah Rp14.450.000 dibagi dengan unit ekuivalensi 17.000 unit, maka hasilnya adalah Rp850. Kita masuk ke tahap ketiga, yakni membuat laporan HPP Departemen 1. Ini adalah laporan HPP-nya, kita akan bahas satu persatu. PT Bintan Gemilang, lalu nama laporannya, laporan harga pokok produksi proses Departemen 1 untuk bulan Maret 2017. Data produksinya dimasukkan dalam proses 20.000 unit, produk jadi ditransfer 15.000 unit, produk dalam proses 4.000 unit, produk kilang 1.000 unit, dan produk yang dihasilkan 20.000 unit jumlahnya sama dengan yang dimasukkan dalam proses. Kita masuk ke data biaya. Biaya bahan baku, unit ekuivalensi, dan HPP per unit yang sudah kita cari di langkah sebelumnya kita masukkan di sini. Lalu hasilnya jumlahnya adalah Rp9.500.000. Biaya tenaga kerja juga begitu, jumlahnya adalah Rp10.200.000. Biaya overhead pabrik juga begitu ya, dimasukkan unit ekuivalensi dan HPP per unitnya, lalu jumlahnya adalah Rp14.450.000. HPP per unit untuk produk jadinya adalah Rp1.950 dan jumlah total biayanya Rp34.150.000. Kita masuk ke perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang akan kita transfer ke Departemen B. Jumlah produk jadinya adalah 15.000 unit yang akan ditransfer, dikalikan dengan HPP produk jadi Rp1.950 per unit, maka hasilnya adalah Rp29.250.000. Kita masuk ke harga pokok produk dalam proses. Biaya bahan baku dicari dengan rumus 4.000 unit merupakan produk dalam proses ya. Jadi baik itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik itu 4.000 unit semua, dikalikan dengan persentase selesai produk dalam prosesnya, di mana biaya bahan baku 100%, lalu dikalikan dengan Rp500 per unit yang merupakan HPP per unit biaya bahan baku, maka hasilnya adalah Rp2 juta. Biaya tenaga kerja 4.000 unit yang merupakan PDP tadi ya, produk dalam proses, dikalikan dengan 50%, yakni persentase selesai produk dalam prosesnya, lalu dikalikan dengan Rp600 per unit yang merupakan HPP per unit untuk biaya tenaga kerja, hasilnya adalah Rp1.200.000. Biaya overhead pabrik 4.000 unit dikalikan dengan 50% dikalikan dengan Rp850 yang merupakan HPP per unit untuk BOP, hasilnya adalah Rp1.700.000. 3 biaya dalam produk dalam proses ini ditambahkan dapat hasilnya Rp4.900.000. Rp4.900.000 ditambahkan dengan Rp29.250.000, maka dapat hasilnya Rp34.150.000. Maka selisihnya adalah 0. Kita masuk ke tahap keempat. Tahap keempat merupakan pengulangan tahap pertama. Kalau pertama tadi adalah menghitung unit ekuivalensi Departemen 1, maka di sini di tahap keempat kita ulang lagi langkahnya, ini menghitung unit ekuivalensi juga, tetapi untuk Departemen 2. Kita lihat perbedaannya. Perbedaannya adalah jika sebelumnya ada biaya bahan baku yang dicari unit ekuivalensinya, sekarang HPP Departemen 1-nya. HPP Departemen 1 dicari dengan unit ekuivalensi dari Departemen 1, yakni 15.000 unit, dikurangi dengan produk hilang di Departemen 2. Jadi prinsipnya produk hilang di awal proses dianggap belum menyerap biaya produksi, sehingga mereka tidak diikut sertakan di dalam perhitungan unit ekuivalensinya. Maka di sini dia tidak diikut sertakan, maka dia dikurangi. Jadi 15.000 dikurangi dengan 2.000 unit, hasilnya adalah 13.000 unit.
Untuk BTK dan BOP, unit ekuivalensinya dihitung dengan rumus yang sama, yakni produk jadi ditambah dengan persentase selesai produk dalam proses. Produk jadinya adalah 10.000 unit dan persentase selesai produk dalam prosesnya adalah untuk BTK 40% dan BOP 50% dan produk dalam prosesnya adalah 3.000 unit. Maka hasilnya adalah biaya tenaga kerja 11.200 unit ekuivalensinya, BOP 11.500 untuk unit ekuivalensinya. Kita masuk tahap kelima, yakni menghitung HPP per unit Departemen 2. Ini adalah pengulangan dari tahap yang kedua ya, tapi ini untuk Departemen 2. Bagaimana perbedaannya? Ya, di sini dia HPP per unit dari Departemen 1 ya. Kita hitung HPP per unitnya diapakan? Dicari dengan rumus total biaya HPP Departemen 1. Ya, total biayanya ya, dibagi dengan unit ekuivalensi yang telah disesuaikan, yang telah dikurangi dari produk hilang tadi. Total biaya dari Departemen 1 tadi 29.250.000 dibagi dengan unit ekuivalensi penyesuaian yakni 13.000 unit, maka hasilnya adalah Rp2.250. Saya akan tampilkan slide sayap di produk hilang. Di sini dia produk hilang di awal proses. Untuk departemen berikutnya, di poin 1 dia bilang menaikkan HPP per unit produk yang diterima dari departemen pertama. Nah, disinilah dia buktinya bahwa jika tidak ada produk hilang di departemen 2, maka unit ekuivalensinya ini tidak perlu disesuaikan, yakni 15.000 unit. Maka HPP-nya pun tetap sama seperti HPP yang dibawa dari Departemen 1, yakni 1950. Tetapi ini karena ada produk hilang di awal proses, maka dia dikurangi dari 15.000 dikurangi 2.000, maka tinggal 13.000. 13.000 unit inilah yang sebagai pembagi, makin kecil pembaginya, maka akhirnya HPP per unit Departemen 1 menjadi naik dari 1950 menjadi 2250. Inilah bukti dari kalimat yang pertama, ini menaikkan HPP per unit produk yang diterima dari departemen pertama. Baik, HPP per unit untuk BTK dan BOP dicari dengan rumus biaya masing-masing dibagi dengan unit ekuivalensi masing-masing. Biaya tenaga kerjanya adalah 19.040.000 dibagi dengan 11.200, maka didapat hasilnya Rp1.700. Sedangkan biaya overhead pabrik dicari dengan rumus biaya overhead pabrik dibagi dengan unit ekuivalensi biaya overhead pabriknya. Maka Rp11.500.000 dibagi dengan 11.500 unit. Maka hasilnya adalah Rp1.000 per unit. Kita masuk ke tahap ke-6, yakni membuat laporan HPP Departemen 2. Ini adalah laporan HPP. Ya, di atas sekali nama PT ya, seperti biasa. Lalu nama laporannya yakni laporan harga pokok produksi proses Departemen 2 ya, ini untuk Departemen 2 untuk bulan Maret 2017. Ya, datanya masih sama, ada 3, yakni data produksi, data biaya, dan perhitungan biaya. Kita lihat perbedaannya. Pertama kita masuk dulu ke data produksinya. Data produksinya produk diterima dari Departemen 1, yakni 15.000 unit. Bahasanya berbeda dengan laporan harga pokok proses Departemen 1 tadi. Kalau di sini bahasanya adalah dimasukkan ke dalam proses kalau sebelumnya. Kalau di Departemen 2, bahasanya menjadi produk diterima dari Departemen 1 karena dia menerima produk dari Departemen 1 sebesar 15.000 unit. Produk jadi ditransfer ke gudang adalah 10.000 unit, produk dalam proses 3.000 unit, maka terjadi produk hilang 2.000 unit. Maka produk yang dihasilkan adalah 15.000 unit, sama seperti yang diterima dari Departemen 1 tadi, yang dimasukkan ke dalam proses ini, ke Departemen 2. Kita masuk ke data biaya, di sini juga ada perbedaannya. Oke, HPP Departemen 1, unit ekuivalensinya sebelumnya waktu dibawa dari Departemen 1 adalah 15.000 unit. HPP per unitnya waktu dibawa adalah 1.950.000. Maaf, Rp1.950. Jumlahnya adalah Rp29.250.000. Lalu kita letakkan dulu
ada penyesuaian produk kilang ya. Kita letakkan dulu produk kilangnya 2000, lalu kita masukkan dulu biayanya 0 ya. Lalu kita kurangi unit ekuivalensinya 15.000 dikurangi 2000, tinggal 13.000 ya. Kemudian biayanya kita turunkan 29.250.000. Biaya 29.250.000 ini 29.250.000 ini kita bagi dengan 13.000 unit, maka didapatlah Rp2.250 per unit HPP-nya. 2.250 selisihnya terhadap 1.950 adalah Rp300 per unit, maka ini adalah HPP per unit untuk produk kilang. Kita masuk ke biaya tenaga kerja. Unit ekuivalensi dan HPP per unit yang sebelumnya kita cari kita masukkan di sini, maka jumlahnya adalah Rp19.040.000. Kemudian biaya overhead pabriknya adalah unit ekuivalensi dan HPP per unit yang sudah kita cari kita masukkan, maka jumlahnya adalah Rp11.500.000. Maka HPP per unit untuk produk jadinya adalah Rp4.950. Saya tampilkan kembali slide produk kilang saya. Ini di poin kedua, menaikkan HPP per unit yang ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama. Jadi maksudnya ini ya. Ini setelah disesuaikan dengan produk kilang, HPP per unitnya menjadi Rp4.950. Seharusnya jika tidak ada produk kilang, maka di sini Rp4.650. Kita lihat tadi HPP per unit untuk produk kilang adalah Rp300, maka dia bedanya di situ, bedanya Rp300. Jadi jika tidak ada produk kilang, maka dia Rp4.650, lebih kecil. Jadi di sini dia menaikkan HPP per unit yang ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama. Itulah dia buktinya. Ya, jumlah total biayanya adalah Rp59.790.000. Kita masuk ke perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, tadi harga produk jadi ditransfer ke gudang adalah 10.000 unit, dikalikan dengan HPP per unit untuk produk jadinya adalah Rp4.950, didapatlah hasilnya Rp49.500.000. Kita masuk ke harga pokok produk dalam prosesnya. Di sini ada perbedaan ya. Kalau sebelumnya biaya bahan baku, di sini bahasanya adalah HPP departemen 1. Dicari dengan rumus 3.000 unit ini adalah produk dalam proses dikalikan dengan 100% persentase selesai produk dalam prosesnya, lalu dikalikan dengan Rp2.250. Ini adalah HPP per unit yang telah disesuaikan ya, HPP departemen 1 tadi yang telah disesuaikan Rp2.250. Maka hasilnya adalah Rp6.750.000. Lalu biaya tenaga kerja 3.000 unit dikalikan dengan 40% persentase selesai PDP-nya, lalu dikalikan dengan Rp1.700 yang merupakan HPP per unit biaya tenaga kerja. Ya, ini hasilnya adalah Rp2.040.000. Biaya overhead pabrik 3.000 unit dikalikan dengan 50% dikalikan dengan Rp1.000 per unit yang merupakan HPP per unit untuk BOP, maka hasilnya adalah Rp1.500.000. Harga pokok produk dalam proses ini semua tiga-tiganya ditambahkan, hasilnya adalah Rp10.290.000. Ya, HPP produk jadi yang transfer ke gudang ditambahkan dengan HPP produk dalam proses, maka hasilnya adalah Rp59.790.000. Selisihnya adalah 0.